Saya Alfiana Nafila, Kepala SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dari Bapak Ibu sekalian dari CGP Angkatan 8. Baik, apa yang bisa saya bantu? Kalau bujukan moral saya kira itu lebih mudah ya, karena bujukan moral itu kaitannya dengan benar atau salah. Gampang sih identifikasinya apakah sesuai dengan aturan atau tidak gitu aja ya, itu kalau untuk bujukan moral. Kalau misalnya untuk dilema etika ini yang memang agak sulit, karena kadang-kadang dalam kehidupan nyata kita bertemu dengan misalnya 3 persoalan yang harus kita ambil keputusannya, sementara 3-tiganya di mata kita atau di mata orang banyak itu benar dengan benar gitu, atau baik dengan baik. Nah, barangkali untuk hal-hal seperti itulah kita agak bingung untuk perlu upaya untuk menyelesaikan. Kalau mengidentifikasinya ya seperti tadi, kalau untuk benar salah sih tidak terlalu sulit. Itu kalau kita bertemu dengan masalah yang sama baiknya sama benarnya, tapi kita harus pilih salah satunya. Ya, yang sering dilakukan sih pasti meminta pendapat ya. Meminta pendapat, paling tidak kalau pembantu saya di sekolah itu kan para wakasek gitu ya. Saya dibicarakan bagaimana pendapat para wakasek, karena saya yakin pendapat 7 orang itu akan lebih baik daripada pendapat 1 orang. Jadi cara mengambil keputusan seperti itu. Setelah meminta pendapat kan akhirnya kemudian dirangkum mana keputusan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan efek yang akan diterimanya setelah keputusan itu diambil. Secara umum kalau menghadapi masalah, ada masalah yang perlu ditanggapi, ada yang perlu sedikit tanggapan, ada yang perlu tanggapan secara serius. Nah, itu yang dipilah-pilah dulu nih. Cara memanage masalah itu seperti itu. Kalau cuma sekedar ini nggak ada efek apa-apa, udah dibiarkan saja. Manajemen konflik dulu. Ada yang hanya perlu ditanggapi sedikit, misalnya ketidakpahaman warga terhadap suatu keputusan atau aturan. Kan kita tidak tinggal membuka aturan itu, kalau itu berasal dari sebuah aturan begini. Nah, kalau ada masalah yang sudah mulai agak berat, perlu penanganan serius, nah tentu ini kita harus mempertimbangkan berbagai hal ya, secara aturan apakah benar atau tidak gitu. Karena kalau sudah menurut aturan benar atau tidak, ya pasti mudah gitu dalam menyikapi buntut dari efek dari sebuah keputusan itu. Nah, perlu dipahami juga bahwa di dalam sebuah penilaian itu ada baik, ada benar. Kadang-kadang orang itu hanya melihat baik saja tanpa melihat benar. Padahal setiap yang baik itu belum tentu benar. Dan setiap yang benar juga belum tentu baik caranya gitu. Contoh begini, ketika ada guru yang tidak masuk 9 hari, kan itu tidak benar menurut aturan. Tapi kalau misalnya kita ambil keputusan bahwa sesuai dengan aturan, dia tidak akan dapat tunjangan fungsional guru. Nanti bagaimana ya? Kayak seperti itu. Jadi harus perlu pertimbangan berbagai melihat masalah dari berbagai segi, dari akar masalahnya seperti apa, apakah berkeadilan atau tidak ketika kita memutuskan sesuatu. Kemudian kita juga harus melihat apakah ini demi kepentingan bersama atau kepentingan pribadi. Itulah yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita bertemu dengan suatu masalah. Ada yang sudah selesaikan, ada yang perlu berbagai pertimbangan dari sana sini, masukan, ada unsur humaniora juga, ada unsur kemanusiaan juga yang harus kita ambil gitu. Seperti itu. Jadi memang mengambil keputusan itu enggak semudah dikira, harus melihat dari berbagai unsur. Ada sebuah kata-kata bijak
memilih yang terbaik di antara yang baik dan tidak baik itu mudah. Tapi memilih yang terbaik di antara yang baik itu sulit. Memilih yang terbaik di antara yang buruk itu juga sulit. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mengalami dilema etika seperti itu, ya yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah mana yang paling banyak manfaatnya. Yang kedua, mana yang paling bermanfaat untuk umum, tidak untuk pribadi atau golongan atau sekelompok orang. Jadi itu yang harus jadi ukurannya. Kemudian rasa keadilan juga, kemudian rasa kemanusiaan juga. Contoh begini, ada 2 orang yang melamar untuk menjadi tenaga honorer di sini. Kita bandingkan, misalnya nilainya sama baik, dari akademik, dari spiritual, dari sosialnya baik. Aduh, gimana nih, bingung. Ini contoh kemanusiaan dan keadilan. Yang satu, dia adalah tulang punggung keluarga misalnya. Kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan ini, itu akan berakibat besar bagi kondisi keluarganya. Contohnya seperti itu. Nah, itu ada efek, ada faktor pertimbangan kemanusiaannya, misalnya seperti itu. Atau ya demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, apakah yang kita putuskan ini adalah demi kepentingan kemajuan sekolah atau tidak? Apakah yang kita putuskan ini yang sama baik-baik ini adalah sesuai dengan skala prioritas atau tidak? Sesuai dengan program sekolah tidak? Skala prioritas. Contoh ketika saya menemukan dilema masalah, apakah saya harus menyediakan ruang UKS atau laba bahasa? Maka dilihatlah ke dalam aturan bahwa di SMP yang paling utama itu ruang UKS dibanding laba bahasa. Ketika saya harus memilih, saya pengen kalau ruang UKS laba bahasa tidak ada, kalau laba bahasa ruang UKS tidak ada. Bagaimana nih? Nah, timbanglah ke aturan, timbanglah kebermanfaatannya. Ternyata ruang UKS akan lebih bermanfaat bagi siswa-siswa. Lihatlah ke standar nasional. Oh, kalau di SMP tidak masalah tidak ada laba bahasa, apalagi sudah rusak, ketimbang tidak ada UKS. Contohnya seperti itulah. Kita berbicara nyata aja. Tantangannya yang pertama, pasti ada reaksi. Setiap keputusan itu ada reaksi. Pasti ada reaksi. Nah, seorang pimpinan itu harus sudah mempertimbangkan reaksi yang akan timbul setelah keputusan itu diambil. Apakah reaksi tersebut bisa diatasi atau tidak? Apakah reaksi yang akan timbul itu lebih besar, lebih dahsyat daripada manfaatnya? Contoh, ketika saya akan memindahkan ruang BP, kan survei dulu. Apa akibatnya kalau setelah pindah? Apakah akan lebih banyak yang negatif atau yang positif? Setelah disurvei ternyata banyak yang lebih positif. Setelah pertimbangan ini itu bahwa kebermanfaatannya untuk peserta didik juga ada, untuk efek yang lain juga ada. Nanti kita pertimbangkan ini efeknya gimana nih. Nah, untuk mengurangi efek tersebut adalah dengan sosialisasi, bahwa orang-orang harus paham kenapa kita melakukan itu, diberi pengertian. Kita melakukan itu itulah bukan demi pribadi, tapi demi kemajuan sekolah, bahwa kita mengambil keputusan itu demi kemanfaatan bersama dan sebagainya. Yang pertama ini saya ingin sampaikan dulu bahwa ada yang disebut dengan manajer waktu. Manajer waktu itu ada yang lakukan saat itu, ada yang bisa ditunda, ada yang bisa didelete, ada yang bisa didelegasikan. Itu kepintaran kita harus mengurai itu. Saya hari ini ada 3 pertemuan. Yang pertama bahwa saya akan kedatangan kepala dinas untuk evaluasi tentang suatu kegiatan di SMP 2. Dan itu harus ada saya yang menjelaskan. Udah saya undangan rapat di balai kota tentang sekolah sehat. Oh, yang ini bisa diwakilkan nih, wakilkan. Oh, saya hari ini ada janji dengan adik saya untuk misalnya mengurusi
rumah warisan, oh itu mah bisa ditunda besok hari. Nah, itu juga kita harus bisa membaca itu. Mana yang bisa ditunda, mana yang bisa diganti lain waktu, mana yang bisa diwakilkan, mana yang diselesaikan oleh kita. Tuh, dalam memanage waktu. Yang kedua, dalam melihat masalah, sama juga mana yang harus diselesaikan sekarang ini, darurat. Kan dalam rumah sakit juga ada gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada darurat tidak gawat. Masalah juga sama begitu. Ada yang mau tidak mau harus selesaikan hari ini. Yang kedua ada yang nanti difikirkan. Berarti saya harus berpikir dulu, tidak bisa langsung, oh ini perlu pemikiran, nggak bisa langsung diselesaikan sekarang. Harus ditelaah dulu, ini dari mana akar masalahnya, bagaimana efeknya. Oke, ada yang nanti saya konsultasikan dulu. Jadi macam-macam tergantung masalahnya. Kalau orang tentu para wakasek yang sangat membantu. Yang kedua saya punya teman konsultasi, meskipun secara tidak formal. Ada beberapa teman yang sangat saya percayai ketika saya punya masalah, dilema, saya pasti ngomong. Jadi saya sangat percaya misalnya pada orang itu untuk diminta pendapat. Yang ketiga, satu, jangan terburu-buru mengambil keputusan, dengarkan orang lain, minta pendapat orang lain, dengarkan masukan-masukan. Yang kedua, pakai cara-cara persuasif untuk mengurangi efek dari keputusan.